Dua orang lanjut usia kakak beradik tewas terpanggang dalam insiden kebakaran rumah di kawasan Jalan Kertajaya Indah Timur 9 Manyar, Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya pada Selasa 14 November. Korban tewas tersebut berinisial FAD 60 tahun yang merupakan kakak dan berjenis kelamin perempuan ditemukan terpanggang di ruang tengah rumah. Sementara itu sang adik yakni FIS 57 tahun berjenis kelamin laki-laki, tubuhnya ditemukan di salah satu ruang kamar tidur. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim yakni Luhur Pambudi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi dua orang berusia lanjut usia yang status kakak dan adik tewas terpanggang dalam insiden kebakaran di rumah kawasan perumahan Jalan Kertajaya Indah Timur nomor 9, Gang 9, mohon maaf, Manyar, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya pada Selasa dini hari. Jadi berdasarkan hasil olah TKP dan mekanisme penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polsek Mulyorejo Polrestabes Surabaya bekerjasama dengan tim Inafis Polrestabes Surabaya, korban tewas itu berinisial FAD 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, yang ditemukan jenazahnya terpanggang di ruang tengah rumah. Kemudian sang adik berinisial FIS 57 tahun, berjenis kelamin laki-laki, jenazahnya ditemukan di salah satu ruang kamar tidur di area belakang rumah. Tadi petugas pemadam kebakaran berhasil menemukan jenazah korban setelah pihak petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan mekanisme pemadaman dan pembasahan di rumah yang terbakar atau rumah yang seluas 15 kali 30 meter itu terbakar pada Selasa dini hari. Jadi sebelum dievakuasi untuk dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Kota Surabaya, pihak tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan mekanisme visum dan identifikasi terhadap jenazah korban di tengah bara sisa material rumah yang terbakar. Kemudian berdasarkan informasi yang kami himpun, ternyata sosok korban ini menurut keterangan dari para tetangga, korban ini diketahui memang tidak pernah bersosialisasi dengan para tetangga di sekitar rumah atau di lingkungan permukiman kawasan Mulyorejo tersebut. Kemudian mereka ini diketahui hanya keluar rumah saat hendak berbelanja kebutuhan pokok. Kemudian ketika keluar berbelanja ke kebutuhan pokok dengan berjalan kaki dan ketika bertemu dengan para tetangga mereka hanya menyapa sekadarnya, jadi hanya menyapa tanpa ada keterlibatan atau aktivitas ngobrol lebih panjang sehingga aktivitas kehidupan dari si kedua korban ini sebenarnya banyak tidak diketahui oleh warga termasuk pihak RT RW, dan saat kejadian kebakaran tersebut menimpa mereka bahkan kemarin sempat pihak RT RW para tetangga juga tidak mengetahui nama lengkap atau nama asli dari kedua korban. Kemudian namun anehnya informasi yang didapati oleh petugas kemarin ternyata kedua korban ini cukup rajin atau cukup patuh dengan aturan mekanisme untuk pembayaran iuran rutin bulanan yang diberlakukan oleh pihak RT RW setempat. Dan mengenai kebiasaan dari kedua korban ini ternyata pada malam hari mereka tidak menggunakan uh, lampu uh, untuk melakukan mekanisme penerangan di dalam rumahnya, dan mereka menurut keterangan para tetangga hanya mengandalkan lilin, padahal di rumah tersebut sempat diberi fasilitas layanan listrik, aliran listrik yang diberikan oleh pihak RT atau RW pengurus permukiman setempat. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian ternyata kedua korban ini sudah tinggal di tempat atau rumah yang terbakar itu sejak tahun 2008. Jadi saat insiden, jadi di tahun 2008 itu mereka ini kedua kakak beradik ini pernah memiliki sebuah rumah di kecamatan lain di Kota Surabaya, yang di Kecamatan Gubeng, yang ternyata informasinya pada tahun 2008 itu atau 15 tahun silam itu rumah tersebut pernah dibakar, diduga dibakar oleh kedua orang korban dalam suatu insiden. Kemudian rumahnya dalam keadaan rusak dan akhirnya memilih pindah ke rumah yang berada di Kecamatan Mulyorejo yang terbakar kemarin ini, yang ternyata merupakan adalah rumah milik orang tua atau ayahanda dari keduanya. Sehingga mereka sejak tahun 2008 itu hingga saat ini atau sebelum kejadian itu tinggal di tempat tersebut hanya dua orang itu saja. Dan informasi yang dihimpun oleh pihak kepolisian dari keterangan
kerabat korban. Ternyata pada tahun 2012 keduanya pernah menjalani perawatan kesehatan mental di sebuah rumah sakit swasta di kawasan kota Surabaya. Dan kami sempat berbincang langsung dengan Kapolsek Mulyorejo Polrestabes Surabaya, Kompol Sugeng Rianto, untuk menanyakan mengenai dugaan penyebab kebakaran yang ternyata berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari hasil mekanisme penyelidikan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya, dugaan sementara untuk penyebab pembakaran adalah karena adanya korsleting listrik pada instalasi kelistrikan yang masih terdapat di rumah tersebut meskipun tidak digunakan fungsinya oleh para penghuni. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Mulyorejo Polrestabes Surabaya, yakni Kompol Sugeng Rianto. Berikut untuk tayangannya. Sementara dari hasil pengolahan TKP dari tim Inafis diduga berasal dari korsleting listrik. Korsletingnya itu instalasi kelistrikan atau perabotan? Nah, kemungkinan kalau perabotan tidak ada, kemungkinan itu dari atas kemungkinan. Dari atas karena memang masih dialiri listrik dari atas. Untuk status dua korban ini semacam apa? Kakak beradik atau dua korban ini kebetulan sebagai kakak beradik. Memang kesehariannya mereka ini tidak bersosialisasi dengan tetangganya. Bahkan pengurus RT, RW, kepala security atau kepala pengamanan setempat itu tidak mengetahui nama dari kedua korban. Walaupun mereka sesuai informasi tinggal di lokasi kebakaran ini sekitar kurang lebih sudah 15 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.